Jiro Lu Potas. Halo, kembali lagi di Potas Podcast TI Anak Sanata Dharma. Wih. Kembali lagi dengan aku Foni. Dan aku April. Oke, hari ini kita mau ngapain sih? Ya mau ngewawancarain seseorang lah. Oh, mau wawancara seorang ya. Ini ada siapa ini depan? Kayaknya Orang spesial, orang penting. kayak martabak kayak spesial. Nasi goreng tau. Oh ya, bisa. Boleh. Leuga. Iya. Boleh kali ya kita ajak kenalan dulu. Boleh. Siapa tahu banget. ternyata dia nyasar gitu masuk ke ruangan ini ya kan. Ternyata Bisa jadi ya. Oh, nyasar. Langsung keluar ya. jangan dong, acaranya bubar ini. Untuk antisipasi jangan sampai orang nyasar, kita kenalan aja nih. Siapa namanya, dari mana. Oke, perkenalkan ya teman-teman. Nama saya Tristan Aryo Shumbadulov, biasa dipanggil Tristan. Saya di sini selaku Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2022. Begitu. Gubernur nih. Jangan gubernur BEM Jogja. Oh, bukan. Beda ya. Ini gubernur BEM Fakultas. Oh, USD ya. Ya, FST. FSD. Iya. Ya, FSD. FSD USD. Oh ya. Oke. Kalau boleh tahu Kak Tristan nih asal mana, asli mana? Oke, jadi kalau dari nama dan tampangnya mungkin sedikit asing ya. Shumbadulov, muka-muka kayak aneh gitu ya. Kayak baru Tapi, dengar gitu iya. namanya. Tapi sebenarnya orang Jogja, lahirnya di Pantirapis itu. Nah, cuma ya kebetulan ayah saya orang Prancis, jadi ya blasteran gitu jadinya. Kelihatan lah ya namanya blasteran Tristan Aryo. Aryonya kan Jogja. Jogja banget. ya kan. Tapi mukanya yang nggak ada kelihatan Jogja-Jogjanya sih. Jogjanya ya. Jadi muka londo, mulutnya Jawa. Iya, Betul. bener banget. Tristan ini dari prodi apa sih? Kalau aku dari prodi Teknik Mesin angkatan 2020. 20. Oh, setahun di atas kita ya berarti Iya. ya. Berarti Nggak sekarang jauh lah ya. Sekarang Kak Tristan semester berapa nih? Sekarang habis dari semester 4, besok berarti masuk semester 5 ya. Wih. Bentar lagi udah mau KKN ya. Aduh, ya mending jangan diingetin. Nggak mau, dia belum mau lulus kayaknya. Kayaknya mau diperpanjang ya. Bukan gitu juga sih. Lebih ke cukup pusing sekarang ya. Oh, udah pusing dia. Betul. Oke, kalau gitu boleh kita langsung lanjut aja nih. Bentar, ditanyain dulu dong kesibukannya akhir-akhir Oh ini iya, ngapain sih? bener. Kalau kesibukanku ya biasa ya mahasiswa ya. Kalau nggak kuliah ya tidur gitu kan. Cuma kebetulan sebagai gubernur juga banyak mengkoordinasiin teman-teman organisasi khususnya BMFST, tapi juga sering tuh koordinasi bareng HMKM, UKF, pihak BEMU, DPMU dan lain sebagainya. Nah, di luar organisasi dan kuliah ya main game sih biasanya. Cowok banget ya kan, biasanya sih main game gak sih? Nggak pernah jauh-jauh tuh dari kata game. Bukan mahasiswa kupu-kupu lagi tapi kura-kura. Kuliah rapat nggak Yoi. sih? Yeah. Mungkin bisa kita mulai aja kali ya tanya-tanya Oke. ke Tristan ini. Deg-degan ya? Aduh. Gue juga sih. Oke, sebagai pertanyaan pembuka nih, aku mau tahu Kak Tristan tuh semenjak jadi mahasiswa Sanata Dharma, diterima di Sanata Dharma, kakak bangga nggak sih? Jelas bangga sih. Punya kesempatan untuk kuliah di Sanata Dharma itu kan nggak semua orang bisa masuk universitas ngambil sarjana, apalagi teknik mesin ya kan, dan itu pun universitas swasta yang lumayan terkenal baik gitu di Yogyakarta. Jadi tentunya bangga ya, bahkan sebagai blasteran pun tetap merasa bangga bisa belajar bersama teman-teman di Sanata Dharma, dan terlebih lagi karena bisa ngambil posisi aktif sebagai mahasiswa, sebagai gubernur, dan bantu-bantu teman-teman di situ. Jadi ya jelas bangga. Wih, oke. Tadi kakak udah nyebutin kakak tuh bangga, terus bisa ambil posisi sebagai mahasiswa aktif, sebagai gubernur juga. Nah, selain hal-hal itu, hal apa lagi yang bisa kakak lakuin tuh sebagai bentuk rasa bangga kakak untuk Sanata Dharma gitu? Kalau itu banyak cara sih sebenarnya. Kalau cara pribadiku itu sekali lagi ikut organisasi ya, bikin event yang bikin Sanata Dharma itu lebih baik dari sebelum aku ada. Tapi alternatif lain yang juga aku explore akhir-akhir ini itu juga ikut perlombaan mewakili Sanata Dharma di jenjang regional, nasional ataupun internasional lewat lomba
yang paling baru kemarin lomba radio drama bahasa Inggris gitu, bisa bawa nama Sanata Dharma sampai tingkat ASEAN gitu, bawa kejuaraan itu kan juga partisipasiku untuk membanggakan Sanata Dharma gitu. Itu Wih. termasuk prestasi nggak sih? Iya, Keren banget keren loh, banget. se-ASEAN loh. Nih, sebagai teladan juga Teladan ya kita buat dari- mahasiswa-mahasiswa baru. Siapa tahu buat maba-maba mau menjadi panutan nih Iya, Kak Tristan benar. nih. Aduh, dianya Menyesatkan langsung Langsung blushing. kepalanya langsung kayak tomat tuh. Oke. Kita juga mau tanya nih, Kak Tristan kan dari teknik mesin ya. Betul. Jadi kami dari mahasiswa teknik, bukan teknik lagi ya, Informatika. Pengen explore nih Kak. Jadi gimana sih pembelajarannya di teknik mesin itu? Apa kayak di informatika ada coding, ada hitung-hitungan, matematika kayak gitu? Oke, jadi ya mau nggak mau kita satu fakultas pasti ada alasannya kan, Iya. karena mungkin mata kuliahnya itu banyak yang sejenis atau bertabrakan, dan salah satu yang paling menghubungkan semua prodi di Fakultas Sains dan Teknologi itu ya sainsnya itu, lebih khususnya matematika. Jadi antara teknik mesin dan informatika mungkin yang paling mirip itu di matematika. Jadi kalkulus kita dapat, aljabar juga kita dapat, cuma pengaplikasiannya itu sangat berbeda mungkin ya. Kalau programming jujur kita nggak ada, tapi penggunaan program itu kami ada, program 3 dimensi yang juga membutuhkan logika gitu kan. Tapi sisanya emang cenderung ke fisika sih, perhitungan material, perhitungan torsi, tekanan dan lain sebagainya, itu yang jadi fokus di teknik mesin. Kalau aku suruh milih fisika matematika mending matematika sih. Tadi dengar kalkulus aja langsung Udah kayak- merinding gitu nggak sih? Kemarin nggak lulus. Aduh. Jangan bongkar kartu dong. Oh ya curhat. Ya siapa tahu boleh curhat gitu. Menyuarakan aspirasi. Iya. Siapa tahu kan dosennya baik tiba-tiba langsung jadi A gitu. Waduh. Oke, aku mau tanya tentang pembelajaran Kak Tristan, motivasi belajar Kak Tristan, sumber belajarnya Kak Tristan itu kayak gimana? Kak Tristan setuju nggak kalau kita tuh belajar nggak hanya di kelas atau sama teman-teman sekelas, seprodi, kayak gitu? Kalau itu setuju banget sih, setuju banget. Kuliah itu nggak cukup. Kuliah itu sebenarnya harus dimanfaatkan lebih dari cuma mata kuliah ya. Itu kesempatan untuk networking, bangun relasi, dapat pengalaman yang lebih real, dapat kebebasan untuk bereksperimen. Menurutku itu yang penting. Nah, kalau caraku pribadi untuk belajar itu diseimbangin. Jadi mungkin 50-50 gitu. 50 emang fokus ke kuliahnya, 50-nya tuh bereksperimen, entah ikut organisasi, kepanitiaan ataupun hal-hal lain yang non akademik gitu. Jadi buat aku pribadi itu harus 50-50, dan buat aku itu bisa, mungkin buat teman-teman yang lain nggak bisa gitu ya, harus fokus 100%. Tapi aku dari pengalaman pribadi dari SMA, kalau aku nyambi organisasi, nyambi apa gitu sambil kuliah, malah hasilnya lebih bagus gitu. Nah, dan emang sarana-sarana yang utama yang kugunakan itu emang internet sih akhir-akhir ini. Jadi sumber-sumber internet maupun untuk halnya akademik ataupun non akademik, kebanyakan sumber dari internet gitu. Nah, dari eksplorasi kakak dengan nyambi organisasi itu sebenarnya pelajaran-pelajaran apa aja yang kakak dapat? Pelajaran kebanyakan soft skill sih, memahami manusia sih. Gimana manusia mengambil keputusan, gimana kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijaksana buat orang di sekitar kita. Karena ilmu tanpa kebijaksanaan itu percuma juga, itu malah bahaya gitu. Jadi harapannya bisa diseimbangkan. Memahami manusia apa perempuan nih? Lebih susah Perempuan mana? manusia bukan? Manusia juga sih. Ya kan? Ya nggak salah sih. Iya sih. Tapi Bener sih. bisa dikutip pernyataan Kak Tristan tadi, ilmu tanpa kebijaksanaan itu Berbahaya. 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 Woi. Oke, Boleh juga sih. keren. Kak Tristan ini tadi ketua BEM ya? Betul. BEM fakultas. Nah, sulit nggak sih kayak ngontrol 4 prodi gitu, kayak mungkin kegiatannya mereka gitu? Oke, kalau susah sih pasti sih ya. Kalau emang mudah pasti semua orang udah nyalon jadi ketua ya. Kalau susah sih kalau boleh jujur emang iya, lebih khususnya di awal tahun sih, di awal periode habis dilantik itu yang pusing, karena harus ngerancang semua pembagian dana, ngerancang semua program kerja, jalin relasi dengan pengurus-pengurus baru. Jadi pusingnya tuh di awal. Nah, di pertengahan itu udah mulai cukup santai dan seimbang, karena udah
masing-masing orang udah tahu job desk-nya, udah bisa jalan sendiri lah dalam tanda kutip. Paling kita diminta untuk koordinasi sana sini. Dan untungnya di Fakultas Sains dan Teknologi kita nggak sendiri, BEM itu nggak sendiri, ada teman-teman dari himpunan yang juga bisa fokus ke masing-masing prodi, dan itu sangat meringankan tugas kami. Bantu banget ya berarti Bantu ya. banget, Berarti ya. juga butuh penyesuaian ya buat kayak Betul. dari awal sampai akhirnya jadi lebih ringan juga. Itu pentingnya open recruitment sih. Iya sih. Seleksi dengan baik. Kak Tristanti ikut organisasi itu dari kapan sih? SMP atau SMA? Kalau SMP malah aku justru anti organisasi banget. Wih, Gak anti banget suka ya. teman-teman OSIS, pokoknya udah anti banget. Loh, terus kenapa? Tiba-tiba jadi Malah ketua semua BEM, loh. iya. Ya, SMA berubah. SMA berubah, Oh, semuanya itu. berubah. Ya udah makin dewasa ya kan, terus sadar kalau misalnya sekolah doang aku nggak bakal berkembang ya kan. Jadi mulainya dari SMA ikut organisasi siswa intra sekolah. Ya OSIS lah pokoknya OSIS ya. pokoknya ya, OSIS pokoknya. Ikut OSIS, terus mulai ngambil kepengurusan di ekstrakurikuler gitu, cheerleader dan lain sebagainya. Jadi jiwa kepemimpinan, jiwa kerjasama dan organisasi itu sebenarnya udah kebentuk waktu SMA, sehingga waktu masuk kuliah itu awalnya juga karena baru beradaptasi tentunya mungkin nggak nyaman gitu langsung ambil organisasi. Jadi awalnya ikutin Sada dulu gitu. Sada. Jadi Dampok kebetulan Iya. Dampoknya nih. Anak dampoknya Kak Tristan. Gitu. Udah aku menghilang ya. Nah, Jangan dong. habisin Sada baru masuk BEM gitu. Gimana sih kesannya pertama kali ikut organisasi waktu SMA, dan perbedaan ikut organisasi saat SMA dan kuliah itu gimana? Jauh sama atau malah jauh berbeda gitu? Kalau pertama masuk SMA jujur rada lupa sih, nggak ingat waktu itu deg-degan, bingung atau apa, tapi emang di SMA lebih tertata gitu kan, jadi nggak terlalu overthink gitu harus ngapain, karena udah diarahin gitu, udah tahu job desk-nya. Itu pun bukan sebagai ketua OSIS waktu itu, cuma anggota dan koordinator, jadi itu lebih mudah. Nah, untuk perbedaannya antara OSIS dan organisasi kampus itu benar-benar 180 sih. Beda Lebih banget ya. ke kebebasannya itu dan fleksibilitas yang diberikan itu jauh lebih tinggi. Misal waktu OSIS pun kamu jadi ketua pun masih ada guru pembimbing gitu, dan udah ada kakak tingkat yang udah nyusun semuanya rata. Kami tinggal melaksanakan, makanya ada yang menyebut OSIS itu babu sekolah ya. Tapi kalau kampus itu udah bukan babu siapa-siapa lah, kamu bener-bener udah dilempar, kamu punya dana segitu, tahun lalu tuh kayak gini, kamu bebas mau kayak tahun lalu, mau bikin sesuatu yang bener-bener berbeda, itu kebebasan ada di kamu semua. Tapi tentu dengan kekuatan yang besar itu ada tanggung jawab yang besar juga ya kan. Jadi kamu nggak bisa sembarangan juga, dan harus memenuhi kebutuhan dan aspirasi mahasiswa, bukan punya pribadi gitu. Jadi turun kerja lapangan langsung ya kalau di kuliah. Betul. Ya. Oke, terus tadi kan ada sebut BEM sama HMKM gitu ya. Betul. Nah, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu nih, apalagi maba-maba, kayak perbedaan BEM, HM, dan KM itu apa sih Kak? Oke, untuk Yang Kakak tahu gitu. BEM itu kepanjangannya mungkin ya, kita mulai dari artinya itu. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi untuk teman-teman SMA mungkin simpelnya itu kayak OSIS-nya universitas gitu ya. Kita melaksanakan program kerja, dan itu BEM itu hanya ada di tingkat fakultas dan universitas. Di tingkat prodi itu nggak ada. Yang handle prodi itu masing-masing HM atau KM prodi. HM itu himpunan mahasiswa, KM itu keluarga mahasiswa. Nah, bedanya BEM sama HM itu sebenarnya untuk simpelnya itu skalanya aja sih. Skala program kerja dan kegiatan HM, KM itu khusus untuk prodi misalnya teknik mesin atau informatika, itu ada KMTM sama HMIF. Nah, lalu yang ngekoordinasiin semua HMKM dan prodi itu nanti baru ke fakultas, dan itu yang handle program kerja tingkat fakultas dan unit kegiatan fakultas atau UKF itu baru BMF. Nah, BMF itu pun ada hierarkinya yang kemudian berpusat pada BEMU dan DPMU gitu. Beda lagi ya. Iya. Kalau BEMU tuh univ ya lebihan kayaknya. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas ya. Jadi itu Oh. program kerjanya itu skala universitas semua. Mereka yang nentuin program kerja seperti inisiasi universitas, terus Tria Karya Competition, dan banyak program Bedanya sama DPM tadi? Nah, kalau DPM itu mereka kayak gambarannya itu kayak DPR gitu di pemerintahannya. Jadi mereka sifatnya mengawasi BEMU.
Kalau BEM itu misalnya presiden, kalau DPM ya DPR gitu. Jadi mereka yang ngawasin, mereka yang menetapkan undang-undang, mereka yang jadi pihak juridistik gitu. Sistem organisasinya udah kayak pemerintahan Padat ya, iya. Ada DPR, ada presiden, ada Ada gubernur. Benar. Nah, tadi Kak Tristan tuh sempat sebut sebelum jadi ketua BEM, Kak Tristan ikut Insada dulu. Nah, aku mau tanya nih, kenapa Kak Tristan nggak gabung organisasi atau kepanitiaan itu dari semester 1? Oke. Kalau ini bakal lucu sih mungkin kesannya, karena waktu itu nggak tahu. Aku bener-bener nggak tahu apa itu BEM, aku nggak tahu apa itu HMKM, aku bahkan nggak tahu mereka waktu itu oprek. Jadi lebih berdasar karena nggak tahu. Mungkin karena sifatnya online dan nggak pernah ke kampus, ketemu cutting juga enggak, jadi cuma masuk grup kelas doang. Makanya informasi mungkin nggak nyampe ke aku dan emang nggak ada inisiatif dalam diri untuk mengenal hal tersebut. Waktu masukin Insada pun itu dapat dari temen cantik gitu kan, jadi ya gabung Temen gitu cantik. kan. Temen cantik. Temen atau Awalnya- temen tuh? Ya sekarang temen jadi. Oh, berarti dulu sesuatu. Ada sesuatu. Gitu. Nah, jadi lewat temen masukin Insada baru tahu, habis masukin Insada baru tahu oh ternyata ada yang namanya BEM, oh ternyata ada yang namanya HMKM. Makanya Berarti tertarik. relasi itu penting ya. Betul, Buat sangat penting. kita tahu tentang organisasi-organisasi juga di kampus. Dan ya salah satunya lewat sarana petas seperti ini ya, di mana informasi bisa sampai. Betul sih. Nah, kalau boleh tahu, kenapa waktu itu milihnya Insada dulu? Kenapa terus lanjut ke BEM? Insada dulu, mungkin karena ya itu tadi sih, temen itu sih, jadi emang dikasih taunya itu karena jadi ada Insada si dulu. Diajak, ada Enggak, si dia doi. pengen ikut karena ada doi aja. Tuh Aja. kan, salting langsung kan? Tapi kalau mau khususnya kenapa Insada dan Dampok itu karena mungkin emang pengen mengeksplorasi diri gitu. Aku bisa nggak sih masuk di Dampok yang banyak public speakingnya, di mana skalanya satu universitas. Untuk pertama kali ikut kepanitiaan tingkat universitas. Dan itu pun juga udah cukup seimbang karena bukan organisasi, jadi dedikasinya nggak perlu 100% tapi udah kepanitiaan tingkat universitas, jadi cukup penting juga, tapi dalam jangka yang menengah gitu. Makanya Insada Dampok itu dirasa paling cocok untuk mulai berorganisasi gitu. Dan juga ya itu tadi networking, karena skalanya universitas, jadi teman-temannya di situ itu bukan teman-teman satu prodi atau satu fakultas, tapi satu universitas, dari Sasing, dari Sasindo dan lain sebagainya. Jadinya banyak kenalan dan teman-teman juga. Betul. Ya. Dari ikut event-event atau kegiatan dari Kepanitiaan. kampus, kepanitiaan gitu ya. Jadi kenal banyak maba juga. Ya betul sekali. Kalau Betul ingat kan? namanya Kalau sih. itu langsung. Apalagi yang cantik-cantik. Ya. Makanya ikut. Ngasih tahu nih, makanya ikut panitia. Betul. Panitia inisiasi. Nah, tadi kan kita udah banyak tanya-tanya nih. Mungkin biar Udah. lebih fresh juga. Udah Banyak tahu cerita banyak. juga. Capek Apalagi gak tentang sih? doi juga. Jadi Capek sekarang kita mau merefresh. Ngejak game, tahu nggak game yang ada di TikTok yang lagi viral? Nggak viral juga sih, iya viral juga sih. Rame. Ya pokoknya lagi rame lah. Betul. Yang Ngeret sis, itu. apa sis attend But. gitu. Tahu dong. Tahu deh. Yeay. Oke. Si paling update. Sebagai update harus. Iyalah masa ketua web nggak update. Oh iya bener. Oke, tapi nanti jawabnya habis kita kasih tanya, terus kamu kasih alasan dong. Kenapa kayak gitu? Kenapa pilih jawaban itu? Aduh. Oke. Aduh. Aduh, oke. Takut di cancel aku nih ntar. Mungkin April mau menanyakan dulu nih. Oke. Pertanyaan gamenya nih. Yang pertama, sis attend but pelit ilmu. Pelitium. Mikir dulu nih. Aduh, deh. 3 deh paling. Kenapa Nice. tuh? Kenapa tuh? Ilmu tuh harus dibagikan sih menurutku. Kalau disimpan sendiri itu berarti egois banget gitu. Masa dia nggak mau berbagi untuk pengalaman kita bersama-sama. Misalnya kita jadian nih, terus dia nggak mau berbagi value-nya dia, ilmunya dia. Berarti kan dalam relationship itu nggak ada yang berkembang gitu aja. Dan menurutku ilmu itu ya harus dibagikan gitu. Walaupun ada beberapa hal atau ilmu yang emang lebih
lebih baik disimpan untuk sendiri ya. Tapi menurutku secara umum pelit ilmu itu no banget sih. Kayaknya pengalaman pribadi ya. Oh. Makanya perumpamaannya Tapi kalau berbagi ilmu juga tuh kan kita jadinya makin hatam juga ya sama apa yang kita tahu gitu. Oke, lanjut. Aku apa kamu nih? kamu aja. Aku ntar aja yang akhir-akhir. Sis attend but suka titip absen. Nggak masalah sih kalau itu, tetap 10 sih. Wih. Dah, Karena langsung ya, aja titipin absen. bukan suka vibe nakalnya sih, tapi lebih kalau dia emang cuma titip absen doang, tapi dia emang tetap bisa mempertahankan nilai bagus, atau dia emang punya alasan yang valid dan produktif kenapa dia titip absen doang, berarti ya mungkin dia emang titip absen doang, tapi setelah titip absen habis itu lanjut bangun bisnisnya, itu kan malah keren banget, langsung jadi 15 ya kan. Tapi kalau dia cuma titip absen terus habis itu cuma tidur doang jadi pemalas, ya otomatis no sih, 5 dari 10. Tapi itu pun aku nggak ngejudge karena aku nggak tahu, mungkin dia emang lagi punya masalah ya kan, dan emang perlu waktu untuk beristirahat gitu. Wih, keren nih pemikirannya, aku suka. Betul. Sekali. Aku Deh boleh. Oke. He's a 10, ini buat cowok ya. Oke. Kayak temen cowok gitu. He's a 10, but kalau kerja kelompok numpang nama aja. Duh, gimana nih? Negatif 7 kali ya. Ada negatifnya loh. Sampai negatif gak tuh? Itu karena ya sering pengalaman sih. Pengalaman ya, sering ya. Di sini pengalaman jadi sebagai yang ngebawa bebannya ya, bukan bebannya ya. Walaupun kadang ada ya, tergantung tugas. Tapi emang secara umum kerja kelompok itu namanya kerja kelompok ya dibangun oleh dosen atau guru itu biar ada sinergi gitu satu sama lain untuk saling berbagi, saling share, saling membantu. Tapi kalau dianya ngilang itu ya jadinya sekali lagi beban gitu kan, dan itu nggak atraktif banget, nggak menarik banget, dan nggak worth it dijadikan teman gitu. Mending cari teman yang bisa diajak sama-sama maju gitu ya kan. Beban kelompok nggak sih? Iya. Cukuplah jadi beban keluarga ya. Janganlah jadi beban Curhat. kelompok. Hashtag Katristan. Hashtag Katristan curhat. Aduh. Oke, selanjutnya mungkin kamu mau nih bacain. Oke. Selanjutnya, sis attend but gak ada waktu main. 10 sih tetap. Soalnya sama kayak aku. Aku juga jujur dalam hubungan pertemanan ataupun romantik ya, itu emang jarang punya waktu karena emang di usia kita emang fokus pada karir kita masing-masing ya kan, nge-explore diri, ngembangin diri. Jadi kalau dia emang punya kesibukan dan itu kesibukan yang sekali lagi produktif yang bawa dia untuk jadi diri yang lebih baik, itu malah justru aku menghargai dan aku lebih merasa nyaman berhubungan dengan orang yang udah punya tujuan dan berjalan menuju tujuan itu daripada dia kayak nggak punya kerjaan gitu, apa-apa ngabarin apa-apa, ngechat apa-apa, nge-call gitu kayak kamu nggak punya kerjaan apa gitu. Itu kan malah kurang atraktif sih menurutku. Aku setuju banget sih kalau kayak gitu Ya, sih. benar. Jadi kayak enggak every time tuh megang HP terus gitu loh. Padahal Bener. masih banyak kegiatan lain yang masih bisa kita Nah, lakuin. jadi kayak pengangguran aja gitu. Jadi Oke, lanjut. Sis attend but pendiam banget. Gak suka ngomong. Itu pendiamnya sama semua orang atau sama Sama Katristan juga. Tristan juga? Ya mungkin 7, mungkin 8. Aku yakin dia pasti punya alasan kenapa dia pendiam, dan kalau kita bisa memberikan waktu ekstra, usaha ekstra untuk mengenal dia, aku yakin dia juga mungkin bersedia untuk membukakan diri dan akhirnya mungkin gak jadi pendiam lagi gitu kan. Kebanyakan kasus kan seperti itu, mereka emang terkesan pendiam, tapi kalau kamu rela ngabisin waktu tambahan untuk mencoba memahami dia, kemungkinan besar dia akan membukakan diri dan baru ketemu asiknya di situ nantinya. bener banget sih. Jadi mungkin untuk orang pendiam 8 dari 10 pun itu belum sepenuhnya bisa ngejudge gitu kan. Sejauh ini kayaknya Katristan nih boyfriend material banget ya. April mau mendaftar? Enggak. Enggak, terima kasih ya. Nanti ada yang marah ya. Oh. Yuk lanjut. Lanjut. Ada yang salting. Oke. Sis attend but bad attitude. Bad attitude. Konteksnya banyak sih bad attitude. Bisa kayak kurang menghormati, bisa kayak pembohong, bisa kayak
kayak brengsek aja secara umum. Menurutku itu gak atraktif sih. Kalau bad girl itu ada atraktifnya gitu, tapi kalau secara bad attitude secara keseluruhan gitu emang kurang atraktif karena harapannya berhubungan dengan orang yang bisa menghormati orang lain, gak cuma menghormati dirinya sendiri tapi menghormati orang lain apapun posisinya dia, walaupun stranger di jalan, walaupun cuma bapak-bapak tukang bersih. Kalau dia nggak bisa menghormati orang seperti itu, berarti dia emang ya secara umum menurutku pribadi kurang menarik gitu ya. Jadi nilainya berapa itu? 5 dari 10. Emang masih mending gak sih 50-50? Iya. Karena orang bisa berubah ya kan. Iya, Kalau bener, kalau wey. kamu bisa bikin dia untuk menyadari hal tersebut dan bersama-sama bikin dia untuk menjadi lebih baik ya kan, otomatis ikut naik gitu kan. Manis banget ya mulutnya ya. Pengalaman Anjung. buayanya muncul ya. Wih. Oke. Aduh. Sis attend but lemot. Lemot tuh ada lucunya sih, kayak bullyable banget gitu. Jangan Bully ya, aja ya nggak tuh? ampun. Gayanya. Aku gak lihat. Ya 8 lah. 8. Karena pribadi emang suka yang emang bisa paham sih, apalagi biasanya aku sebagai bule ada cultural shocknya, apalagi yang juga jokesnya tuh kayak kompleks gitu, humornya kadang harus mikir, terus topik obrolannya juga sedikit ya anak teknik mesin lah, tahu sendiri kan. Jadi kalau dia bisa paham itu kan lebih enjoyable kalau diajak ngobrol daripada kalau dia lemot terus harus ngejelasin terus. Tapi sekali lagi lemot pun ada sisi charmingnya juga gitu, karismatiknya juga gitu. Oke. Mungkin ini yang terakhir deh. Sis attend but mandi seminggu sekali. Waduh. Gimana nih? Gimana tuh? 4 sih mungkin. 4 sih. Ya tergantung konteks. Kalau misalnya dia emang orangnya bersih dan gak keluar rumah sama sekali ya berarti emang gak perlu mandi ya mungkin. Tapi 1 minggu sekali itu kayak minim banget gak sih? Kayak seenggaknya 3 kali seminggu lah gitu. Karena Sama aja sih. orang yang mau menghormati dirinya pasti merawat dirinya dengan baik, dan salah satunya itu dengan mandi, menjaga higienisnya dia gitu kan. Dan itu juga lebih atraktif kan kalau dia mandi. Dan itu juga pasti cewek yang produktif, yang banyak kerjanya pasti ya bakal kerja, dan kerja bakal bau, jadi bau bakal mandi gitu. Kalau dia mandi sering berarti dia emang berkegiatan sering, dan cewek yang berkegiatan sering itu lebih menarik gitu. Oke. Kompleks ya. Udah cukup Emang jelas banget sih. aja penjelasannya ya. Oke, mungkin sesi gamenya sampai sekarang Sampai besok. Ya, di sini aja sampai ya. besok. Sampai besok nggak apa-apa. Kita di sini sampai besok. Tadi ngomongnya soalnya kayak bahasanya tuh tinggi banget itu loh. Oh, jadi kamu terpana. Enggak. Atau kamu lemot? Enggak. Aku tutup muka aja. Oke, kita udahin aja kali ya. Soalnya kasihan Foni sepertinya sudah mulai termakan kata-kata Tristan yang sangat romantis. Oke. Nah, Tadi kan kita udah udah game ya. udah seru-seruan sama Kak Kan Tristan. udah refresh tuh. Iya. Lihat mukanya udah bersinar-sinar. Ini Dia orangnya kayaknya kepedeannya tingkat di bawah sih. Itulah, diperlukan Oke. sangat Diperlukan penting. untuk para buaya. untuk memimpin. Untuk memimpin. Aku diam aja ya. Aku nggak ikutan ya. Oke, kita lanjut aja Kita kali balik ya. lagi ya. Oke, serius nih. Serius. Ujian kali. Selesai. Oke, jadi kita nih ada pertanyaan titipan dari teman-teman nih. Mungkin pertanyaannya tuh agak sedikit template ya, tapi kita pengen dengar langsung dari Ketua BEM nih, gimana menurut kakak organisasi itu sebenarnya penting nggak untuk mahasiswa? Oke. Itu pertanyaannya. Iya. Iya. Kalau penting sih penting, jujur penting banget. Mumpung teman-teman masih diberikan wadah, karena habis kuliah teman-teman wadah untuk bereksperimen tuh udah nggak ada, semuanya cukup serba serius gitu. Mumpung di sini teman-teman diberi kesempatan, dikasih wadah, dikasih dana, dikasih waktu, dan masih punya waktu dan tenaga untuk berorganisasi, manfaatkan karena di sini hampir gak ada lagi. Jadi bagi teman-teman yang merasa skill sosialnya masih kurang, soft skillnya masih kurang, atau teman-teman yang punya ide untuk berkreasi sesuatu yang baru, ini saatnya gitu loh.
lewat organisasi, lewat wadah yang udah disediain, karena abis itu udah terlambat. Bahkan semester atas di universitas sarjana 1 aja udah keteteran waktu gitu, nggak sempat lagi. Jadi untuk bereksperimen, untuk coba-coba, mumpung di sini teman-teman masih mau belajar, masih menerima kesalahan, masih saling mau mengevaluasi dan berkembang bersama, manfaatkan kesempatan itu lewat organisasi. Jadi penting banget. Nah, jadi organisasi itu emang sepenting itu ya. Sebelum kerja, jadi kita di sini tuh belajar mematangkan diri itu melalui organisasi ini. Belajar ya. juga bagi waktu. Ya, banyak bagi waktu, bikin network jaringan kerja besok itu lewat organisasi dan lain sebagainya. Public speaking juga kan Betul. biasa dari organisasi kita diajarin juga. Iya. Nah, kan banyak nih teman-teman kita, bahkan aku sendiri tuh ada teman aku tuh yang nggak mau gabung organisasi, alasannya tuh banyak banget. Tapi yang paling umum tuh karena takut, kayak diajakin nih terus kayak nggak dulu, aku belum pernah gabung organisasi sebelumnya, nggak punya pengalaman, nggak tahu gimana caranya Kak Tristan nanggepin hal itu tuh gimana? Ada punya tips, trik atau apa? Banyak sih, tapi menurutku khususnya buat mahasiswa baru mungkin yang dengar angkatan 2022 ya, atau bahkan 2021 dan bahkan 2020 deh, pokoknya 3 angkatan terbaru ini, manfaatkan kesempatan mumpung masih bisa, karena jadwal kuliah kalian masih belum terlalu padat, masih bisa disesuaikan, kalian belum dikejar KKN, dikejar skripsi dan lain sebagainya, manfaatkan, karena habis itu nggak sempat lagi. Dan bagi teman-teman yang punya berbagai alasan nggak sempat, nggak ada waktu dan lain sebagainya, itu menurutku kurang valid sih. Semua orang punya waktu, hanya masalah prioritas saja. Teman-teman yang udah ikut organisasi pun juga kuliah sama seperti kalian, tapi mereka tetap bisa kok ikut organisasi, mempertahankan nilai bagus. Kalau mereka bisa, aku yakin teman-teman juga bisa. Dan kalau belum bisa, ya mumpung dikasih wadah, ya sekali lagi manfaatkan untuk belajar gitu, manfaatkan untuk bereksperimen, Untuk mencoba kali Betul. ya, jangan takut untuk mencoba. Iya. dan nggak bakal nyesel pokoknya, sumpah worth it Nah, banget. ada nggak pengalaman yang mungkin Kak Tristan bisa bagiin supaya teman-teman yang masih takut nih sampai hari ini untuk gabung organisasi tuh, biar mereka kayak, oh ternyata organisasi tuh nggak seburuk itu, nggak sejahat itu gitu. Jadi menurutku itu banyak stigma negatif ya tentang organisasi, kayak itu bikin capek banget, bikin makan waktumu habis semua. Sejujurnya enggak, itu memang benar di awal, tapi setelah sebuah sistem udah terbentuk, semua teman-teman udah tahu job desk-nya masing-masing, itu rasanya benar-benar beban besar itu udah kebagi rata gitu. Oh misalnya aku divisi minat bakat, ya udah ngurus UKF aja gitu, dan itu pun kebagi lagi sama masing-masing anggota, cuma ngurus 1-2 UKF. Jadi aku pun sebagai gubernur masih punya waktu luang banyak banget untuk bermain game, untuk ikut modeling, ikut ngedesain dan lain sebagainya. Itu gubernur. Nah apalagi teman-teman yang mungkin ikut kepanitiaan atau anggota, waktu luangnya tuh sebenarnya masih cukup banyak untuk bereksperimen. Nah tinggal kalian menggunakan untuk apa itu terserah. Jadi untuk pengalaman juga, networking tuh sesuatu yang nggak bakal hilang sih. Teman-teman yang kalian temukan dan relasi yang kalian kembangkan waktu ikut organisasi atau kepanitiaan itu berlangsung jangka panjang gitu. Kadang bisa ketemu jodoh, kayak ketemu musuh yang akhirnya jadi teman, ketemu sahabat yang bertahan nggak cuma 1 semester 2 semester, tapi sepanjang hidup gitu, bisa aja gitu. Jadi relasi menurutku hal yang paling berharga dari waktu organisasi, dan itu worth it banget. Yang sepanjang hidup tadi ya jodoh ya. Ada aja ya. Sabar, ya. Ada aja nih. Oke. Selanjutnya kita punya pertanyaan, tapi pertanyaannya nih mungkin agak tricky ya Kak. Kita mau tanya tentang gimana tanggapan Kakak untuk teman-teman yang gabung organisasi itu tanpa seleksi. Jadi misalnya dia tuh kenal sama perekrut atau Lewat jalur dalam ya gitu. Ya, masalah orang dalam itu emang sesuatu yang rahasia umum ya. Kayak sering terjadi, banyak orang tahu, cuma ngebahasnya tuh rada tabu, takut menyinggung gitu. Kalau menurutku, secara dari sudut pandangku sebagai gubernur, menurutku orang dalam pun ada berbagai macamnya ya. Orang dalam yang semua orang kenal itu emang dia kenal panitia intinya, terus dia direkrut masuk aja karena dia punya, misalnya mau deketin cewek yang ada di panitia tersebut, atau dia mau cari caper gitu, cari perhatian dari mahasiswa baru atau temennya gitu. Nah itu yang paling buruk, dan itu ya yang harus kita tindak lanjuti. Tapi ada juga jalur orang dalam yang mungkin buat orang umum ngelihatnya itu jalur dalam, tapi sebenarnya cukup berbeda. Misalnya jalur delegasi.
jalur delegasi kalau dipikir-pikir juga jalur orang dalam gitu. Sebuah organisasi merasa si A, misalnya kemarin BEMU nih, contoh nyata ya, BEMU bikin Satgas Satuan Penanganan Kekerasan Seksual. Itu kita dari BMF diminta ngajuin delegasi fakultas. Delegasi itu berarti kami dari fakultas narik orang, milih orang terus untuk dimasukkan ke sana. Itu jalur delegasi. Sebenarnya mirip konsepnya. Tapi bedanya lewat jalur delegasi itu orangnya itu kita udah tahu dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena dia delegasi BMFST dalam secara tidak langsung membawa nama BMFST. Jadi jalur orang dalam tapi udah membawa nama organisasi. Lalu ada juga yang namanya narik itu kalau emang kepepet, dan ini jujur emang akhir-akhir ini kepaksa banyak terjadi karena minat mahasiswa terutama akhir-akhir ini turun banget atau yang udah aktif itu udah kepenuhan, udah ikut organisasi, udah ikut kepanitiaan semua, jadi yang tersisa tuh hanya sedikit dan itu terpaksanya ditarik mungkin ngelewatin beberapa rangka-rangka seleksi gitu ya, langsung ditarik aja. Nah itu sebenarnya kalau jalur orang dalam seperti itu sebenarnya lebih menguntungkan panitianya justru karena mereka yang nggak punya waktu bisa langsung narik orang yang mereka udah percaya, udah berpengalaman dan lain sebagainya sehingga menghemat waktu panitia. Nah tapi berbeda dengan yang pertama tadi, kalau yang pertama panitianya justru rugi karena dia harus narik beban jadinya, dan yang diambil itu beban karena dia punya tujuan sendiri dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah untuk menanganinya emang sangat sulit karena kita bahkan dari atasan pun nggak bisa tahu semuanya gitu. Yang pasti aman itu misalnya dari ketua dan wakil ketua milih panitia inti dan koordinator. Itu kenapa kebanyakan panitia dan organisasi dibedain gitu, koordinator panitia sama anggota. Panti dan koordinator itu biasanya dijaring sama ketuanya langsung, jadi itu hampir pasti itu nggak ada jalur dalam karena mereka takut sendiri gitu kalau narik orang nggak bisa dipertanggungjawabkan acara mereka. Benar. Nah tapi dari CO ke anggota karena ketua nggak bisa ngoprek 30 orang 60 orang sendiri, pasti lewat CO-nya kan ngoprek. Nah itu yang rentan kena orang dalam dan itu yang susah ditindaklanjuti karena baru kelihatan di jangka panjang. Takut salah orang juga nggak sih kalau misalnya narik kayak gitu lewat jalur dalam gitu? Iya, mungkin kita percaya tapi dia nggak ngejaga kepercayaan kita. Benar banget. Oke. Dari auranya kan juga denger nih Kak Tristan ini kan model ya. Ya tadi udah sempet disebutin juga. Nah, gimana sih Kak Tristan caranya bagi waktunya kayak time managementnya untuk organisasi, terus mungkin ada job model, terus atau event, kegiatan, itu gimana sih cara bagi waktunya? Kalau waktu itu semua orang sama ya, semua manusia dapat 24 jam ya. Jadi itu hanya masalah prioritas saja, mana yang harus diprioritaskan, entah prioritas karena sifatnya yang penting atau waktunya yang mepet gitu ya. Jadi itu di time management dengan baik. Kalau aku pribadi menggunakan program seperti Notion, di mana udah aku bikin jadwalnya khusus untuk pribadi, misalnya acara-acara pribadiku, lalu untuk organisasi BMFST, dan itu aku jadikan satu gitu jadwal untuk pribadi. Jadi bisa ngecek dalam jadwal ini, oh jam segini aku ada acara A, oh jam segitu ada acara B. Kalau tabrakan ya udah bisa segera dilihat jauh-jauh hari gitu. Oh ini nggak bisa soalnya tabrakan, udah aku rencanain. Itu time management yang menurutku baik, itu emang harus ada gitu, tertulis, bisa dicatat, bisa dilihat orang dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu ya tentunya harus ngorbanin beberapa hal sih. Misalnya sejak aku ikut BMFST, aku hampir gak punya waktu lagi untuk freelance modeling ataupun freelance design. Jadi ya udah, sumber itu padahal sumber pendapatan kan, sumber dompet, tapi ya udah aku rela nggak ngambil job-job tersebut dan pendapatanku kurang sehingga mungkin main-mainnya jadi kurang. Tapi performa nilaiku itu tetap bisa bagus, performa organisasi dan karirku di organisasi itu bisa bagus, dan kesehatan mentalku dan fisikku tetap bagus karena itu yang utama dan pertama. Seperti itu. Utama sih kesehatan, apalagi benar. Percuma kita ikut banyak kegiatan tapi kesehatan sakit, diri sendiri aja nggak dijaga gitu. Soft skill udah tumbuh, kitanya malah tumbang. Iya, benar. Jadi kayak gitu tuh harus diatur sama schedule-nya ya. Harus pintar-pintar ngejadwalin kegiatan. Iya, bangun sebuah sistem gitu. Oke. Ini mungkin kan nanti bakal ada penonton dari maba-maba juga ya, atau teman-teman yang mau kuliah di informatika gitu, USD. Nah, menurut kakak peran organisasi buat mahasiswa untuk mahasiswa baru nih, tadi kan untuk
umumnya ya. Ini untuk maba-maba kayak organisasi itu berperan nggak sih dalam kita membangun kreativitas kita gitu dalam mahasiswa baru mungkin nantinya? Kalau peran mungkin organisasi mahasiswa untuk mahasiswa baru itu ada, dan malah mereka biasanya dijadikan target utama karena mereka yang baru-baru ini yang semangatnya paling tinggi, waktunya masih paling banyak, dan ide-idenya masih paling segar dan baru gitu, di luar out of the box gitu. Dan itu kalau nggak dimanfaatkan dengan baik ya akan luntur gitu, akan hilang. Nah, peran organisasi mahasiswa di situ itu sama, yaitu utamanya itu jadi sumber penangkapan aspirasi dan inspirasi mahasiswa. Dan biasanya aspirasi dari mahasiswa baru itu lebih berharga karena mereka bebas dari bias, bebas dari yang biasa bagi kita. Mungkin yang biasa bagi mahasiswa tua itu nggak biasa gitu buat mahasiswa baru. Itu bisa memicu perubahan yang baru, yang refreshing gitu. Dan acara-acara pun dari organisasi mahasiswa banyak yang fokus untuk mengembangkan talenta dan minat mahasiswa baru. Jadi menurutku Ormawa itu penting banget untuk keberlangsungan mahasiswa baru, kenyamanan mereka, tapi juga mahasiswa baru juga penting buat Ormawa gitu, agar Ormawa itu bisa terus berkembang, belajar dan menjadi lebih baik. Nah, mahasiswa baru juga masuk organisasi itu mereka ngebuat proker yang sesuai untuk mereka juga kan, ngejalanin himpunan, ngejalanin keseharian mereka selain belajar di USD. Oke. Mungkin Kak Tristan bisa ngasih tips atau gimana caranya kita mengatasi mungkin teman-teman pada ragu nih buat masuk kegiatan organisasi yang ada di kampus maupun HM, KM ataupun BEM gitu. Oke. Kalau aku sih simple. Kalau misalnya ada tawaran, entah itu organisasi, entah apapun itu, dan kamu merasa belum sanggup, terima aja dulu. Kesempatan itu kamu ambil sebelum hilang. Nah, untuk kamu bisanya atau enggak, kamu pelajari di jalan. Gitu aja simpelnya. Daripada habis itu kamu nyesel, kesempatannya udah hilang. Gitu. Ambil aja, jalanin, dan itu pasti dibantu. Pasti itu diarahin, pasti dikasih tahu hal-hal yang kurang, apa yang bisa ditingkatin. Jadi nggak usah khawatir, di Sanata Dharma khususnya organisasi mahasiswanya itu ramah banget dan benar-benar mendukung untuk teman-teman berkembang. Jadi nggak usah ragu kali ya. Betul. Kalau misal ada tawaran, ya ayo ikut himpunan, ayo ikut BEM atau organisasi apapun yang ada di kampus gitu ya. Dan saranku juga kembangin self awareness aja sih. Misalnya teman-teman sadar bahwa nilainya kurang, ya udah emang lebih bijaksananya nggak ngambil dulu ya kan, kembangin dulu, stabilkan dulu nilai-nilainya. Dan apabila teman-teman tahu bahwa teman-teman udah berbakat, misalnya bakat MC, ya udah kalau teman-teman udah berbakat MC mungkin mulai organisasinya dari zona nyaman dulu aja, mulai nge-MC dulu aja, mulai yang hubungannya dengan public speaking dulu aja. Habis itu kan bangun networking, bangun pengalaman dengan divisi-divisi lain. Nah, baru habis itu bisa nyelip-nyelip ke hal-hal yang baru. Jadi benar-benar pelan-pelan dari yang kita nyamanin aja dulu sekarang. Dan juga tahu kemampuan kita tuh di mana gitu ya. Betul. Oke. Terakhir nih. Oh, masih ada lagi ya? Masih ada dong. masih ada Kita lagi. punya Terakhir 1001 ya ini ya? pertanyaan Oke. tahu. Oke, Tapi ini yang oke. terakhir. Ini terakhir ya? Ya, terakhir. Kita mau minta Kak Tristan untuk ngasih motivasi atau wejangan buat teman-teman maba supaya mereka tuh semakin giat belajarnya, kuliahnya, dan nggak takut, nggak ragu lagi untuk gabung organisasi. Kan kita nggak tahu tuh mereka punya ide cemerlang apa, tapi mungkin karena mereka, aduh gimana nih, ini baru buat aku, maju nggak ya, ikut nggak ya gitu. Boleh. Motivasi ya. Jujur aku ngerasa motivasi itu nggak bakal terlalu berguna sih. Mungkin habis dengarnya kayak semangat gitu, tapi habis itu dikasih open recruitment gitu balik lagi ke ragu ya kan. Jadi motivasi itu hanya sementara. Lebih baik teman-teman kembangin konsistensi aja. Konsistensi mulai dari kecil ke besar, sekali lagi. Mulai dari teman-teman bisanya apa gitu, mulai dari situ aja. Terus baru kembangin ke sesuatu yang teman-teman belum bisa, tapi lama-lama bakal bisa. Coba aja, intinya perbanyak coba-coba di masa kuliah, daripada nanti nyesel lulus gak dapet pengalamannya, cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, sayang juga tuh puluhan juta cuma buat ilmu. Iya, cuma Iya, buat bener. kuliah pulang gitu ya. Iya benar. Ntar pas kerja juga jadinya kayak, loh kok masa kuliah kamu banyak cerita ya, kok aku cuman kuliah pulang. Oke, kayaknya pertanyaan kita udah dari situ. Mungkin kita bisa
bantu jawabin pertanyaan teman-teman kali ya yang Oh iya, ada di Kak. Instagram. Banyak Jadi banget. kita di Instagram masang nih pertanyaan Q&A buat Kak Tristan nih. Ya, dan ini kita bacain Q&A-nya ya dari teman-teman. Tapi dari siapanya di tweet aja ya. Kita Rahasia. sensor, kita merahasiakan. Betul. Jadi yang pertama ini, apakah selama berorganisasi ada penurunan dalam akademik buat Kak Tristan? Terus bagaimana kakak menyikapin, apakah kok ikut organisasi atau malah jadi pembelajaran untuk membagi waktu? Oke. Kalau aku pribadi ya, ini karena aku nggak tahu secara spesifik nilai teman-teman yang lain. Tapi kalau aku pribadi malah naik sejak ikut jadi gubernur. Nggak tahu kenapa ya, mungkin lebih nyaman aja kerja di bawah tekanan. Jadi nilainya malah naik dari 3,3 jadi 3,7 ya. Wih, Lumayan drastis juga ya kan. Siap cum laude nggak sih? Kalau kapok sih enggak, nyatanya besok mau nyalon, malah lanjut mau nyalon jadi presiden mahasiswa kebetulan. Tapi buat teman-teman yang mungkin kesulitan untuk membagi waktu, ya mungkin itu bisa sekali lagi dijadikan pembelajaran buat diri sendiri. Apa sih yang kurang? Apakah memang nggak bisa ngerjain dua-duanya atau pembagian waktunya aja yang belum optimal? Jadi buat eval ya, Betul, level diri. pengalaman itu. Oke, yang kedua, orang-orang yang udah diterima di suatu organisasi nih misalnya, terus CV-nya tuh bagus, hasil wawancaranya tuh juga meyakinkan banget, tapi pas kerja tuh bertolak belakang sama hasil wawancara, sama CV-nya tuh kayak bener-bener berbeda banget. Itu cara menyikapi orang-orang seperti itu tuh gimana, dan bagaimana cara mencegah orang-orang itu supaya apa yang mereka taruh di CV itu tuh sesuai dengan kenyataan gitu. Oke, jadi tahap seleksi ya. Tahap seleksi emang zaman sekarang orang udah mulai menyadari bahwa CV dan wawancara kadang aja nggak cukup. Jadi mungkin untuk divisi-divisi tertentu mungkin emang diperlukan portofolio, misalnya untuk yang graphic design dan lain sebagainya, atau mungkin dalam sisi wawancara ada teknik khusus-khususnya gitu. Ada orang yang emang lebih pintar ngebaca kepribadian sebenarnya dari orang melalui wawancara. Tapi mau gimana pun juga apa yang kita dapat oprek memang tidak selalu tercermin dengan mereka kinerja gimana, dan itu nggak bisa dilihat ya kan jauh-jauh hari. Orang mereka udah nunjukin versi terbaik mereka, gimana kita bisa tahu sebenarnya gimana. Dan sayangnya itu emang sering terjadi sih. Nah, cara menanggapinya itu ada beberapa. Kalian bisa milih antara menyalahkan dia, emosi, pusing, atau kalian bisa menerima keadaan. Ya udah, dia udah terlanjur kepilih. Terus sekarang kita mau gimana? Fokus ke solusinya aja sih menurutku. Fokus gimana kita bisa optimalin apa yang dia punya untuk menjadi lebih baik. Karena dia kalau udah ngisi CV berarti itu emang dia sebenarnya dalam diri itu ada, cuma mungkin nggak tercermin optimal. Nah, kita harus cari tahu alasannya kenapa. Mungkin dia emang bisa, cuma karena lingkungan sekitarnya aja yang nggak mendukung dia untuk naik. Itu bisa teman-teman perbaiki, atau kalian ganti job desk-nya dia ke sesuatu yang mungkin lebih sesuai dengan skill-nya dia atau keinginan dia. Pokoknya banyak komunikasi, banyak tanya jawab. Jangan menyimpulkan oh dia cuma bohong doang CV-nya, padahal mungkin dia emang punya sekali lagi masalah. Jadi kita jangan ngambil tindakan yang kurang bijaksana. Lebih baik turun ke lapangan, konsultasi, dan fokus ke solusi. Jadi jangan negatif thinking dulu ya. Betul. Sebelum kita ketemu orangnya langsung Kita harus mendengarkan gitu kita harus ya. tetap positif vibes. Oke. Betul. Nah, sebagai ketua BEM nih, kan pemimpin ya bisa dibilang. Ketua BMF ya nanti. Iya, Oh, ketua iya, BMF. salah. Oke, salah Tinder. Nah, gimana sudut pandang Kak Tristan sendiri yang emang seharusnya seorang pemimpin bersikap terhadap bawahan? Mungkin ada yang mau jadi CO, tapi mereka tuh berpikir tugas mereka tuh hanya memerintah saja gitu. Kalau jadi pemimpin apapun itu, yang penting teman-teman harus bisa tegas, harus menerima bahwa kadang kalian bakal dinilai jelek, bakal dinilai galak, bakal dibilang arogan dan gak peduli. Padahal kenyataannya kalian mengambil keputusan tersebut itu untuk kebaikan bersama. Cuma di waktu itu dipengaruh pandangan subjektif, mungkin itu kesannya kayak galak, pokoknya gitu. Itu harus teman-teman harus terima. Kalau jadi pemimpin mau nggak mau tetap harus tegas. Tapi yang kedua, menghormati itu penting. Seseorang nggak bakal dihormati kalau dia nggak menghormati. Rasa hormat itu jalan dua arah dan itu harus didapat. Kalau teman-teman emang
gak bisa menghormati dan gak bisa mendapatkan respect itu, berarti memang teman-teman belum cukup matang, dan makanya ikut organisasi aja. Jadi teman-teman bisa tahu dan mempelajari, mengembangkan itu. Jadi CEO itu nggak cuma mengatur-ngatur orang, nggak cuma diberi semua privilege tersebut, tapi itu semua privilege dan semua wewenang yang dia dapat itu ada harganya, dan harganya adalah tanggung jawab. Kalau misalnya apa yang dia pegang itu runtuh, yang kena salah bukan anggotanya, yang kena salah itu dia. Makanya dia harus ngambil keputusan yang berat, makanya dia dipilih sebagai ketua. Jadi itu yang orang kadang nggak lihat gitu. Oh, dia pemimpin, dia bisa ngatur-ngatur, oh enak, bisa masuk sana sini gampang. Enggak, kalau kamu salah, yang kena salah bukan anggotamu tapi kamu. Ketuanya ya. Betul. CEO-nya. Oke, berarti kayak kebanyakan orang tuh ngelihat CEO tuh paling cuma ngatur-ngatur gitu. Bosi Padahal gitu. di balik belakang layarnya tuh mereka yang paling susah, paling Iya. susah ngatur anak-anaknya gitu ya. Nah, makanya gabung Ormawa. Biar bisa ngerasain. Oke. Kalau menurut Kak Tristan sendiri, apa sih manfaat mengikuti organisasi yang sudah Kakak rasakan selama ini, mungkin dari SMA tadi ya udah ikut organisasi sampai sekarang, itu manfaatnya apa sih ikut organisasi? Jadi lebih percaya diri, menurutku itu kelebihan paling utama sih. Jadi lebih percaya diri yang mengakibatkan teman-teman lebih berani dalam hal yang mengambil keputusan, lebih berani untuk public speaking, lebih berani untuk mengambil resiko. Itu percaya diri dan keberanian itu datang dari pengalaman ikut organisasi, dan manfaatnya jauh lebih banyak daripada orang pikirkan. Mungkin orang pikir, oh dia punya pengalaman organisasi berarti kedepannya organisasi gampang, mimpin gampang. Enggak, tapi di kehidupan sehari-hari, entah dalam relationship kalian dengan orang tua, dengan keluarga, sahabat, relationship pacaran, atau dengan keuangan dan lain sebagainya, waktu, itu semuanya kalian bisa bawa gitu, kalian bisa translate, karena itu soft skill yang bisa dibawa ke kehidupan nyata, enggak cuma ilmu yang disimpan di buku aja. Jadi pengalaman organisasi semuanya ketranslate di kehidupan nyata, makanya itu rewarding banget. Kayak penghargaan ya termasuknya. Oke, juga kan ada yang tanya nih, kan kebanyakan sekarang orang-orang tuh daftar jadi pemimpin atau menyalonkan lah diri sebagai organisasi, baik divisi CO ataupun ketua atau wakil. Nah, itu kan terkenal gitu, kayak misal udah punya nama dulu. Nah, habis itu jadi dia menang karena memiliki suara terbanyak, karena orang banyak yang kenal dia doang, karena relasinya. Hal tersebut itu juga membuat orang yang tidak punya banyak relasi itu menjadi minder, padahal visi misi mereka lebih bagus dan lebih baik. Nah, apakah relasi itu merupakan hal yang utama jika ingin memulai debut jadi seorang pemimpin? Bukan hal utama, tapi hal penting, harus diakui. Kita nggak bisa bilang bahwa relasi itu nggak penting, tetap penting. Dan misalnya contohmu tadi, benar, kalau visi misinya bagus tapi nggak punya relasi, nggak menang, yaitu mau nggak mau secara objektif pun dia tetap kalah, mau nggak mau dia kalah, karena relasi itu penting dan dia nggak underestimate pentingnya relasi tersebut. Jadi itu harus dikembangkan. Kalau kamu mau jadi pemimpin, mau nggak mau kamu harus punya relasi, mau nggak mau harus kamu kembangkan, karena itu soft skill seorang pemimpin. Itu sesuatu yang diperlukan, wajib. Lalu menurutku juga was-was buat para pendengar di sana yang punya status fame atau teman-teman mau nyalon jadi ketua hanya untuk dapat perhatiannya, itu menurutku nggak worth it. Karena hal yang kalian dapat, mungkin kalian dapat fame, kalian dapat follower, kalian dapat banyak perhatian, tapi usaha kalian untuk dapetin itu jauh lebih banyak, stres kalian jauh lebih banyak. Jadi kayak nggak worth it tuh loh, jadi ketua cuma buat dapat view-nya doang, itu nggak worth it banget. Mending jangan. Kalau kalian mau dapat view ya jadilah ngambillah kegiatan yang emang khusus di situ, misalnya bukan nyinggung ya, tapi misalnya MC gitu kan, itu kan lebih ringan dan itu tetap dapat. Atau kalian jadi masuk di Medcominfo jadi admin gitu, admin sosial kan itu juga bisa gitu. Tapi ya sekali lagi, mau nggak mau koneksi itu penting, harus dikembangkan. Terutama itulah kenapa di KPU pun ada yang namanya kampanye, itu kan fokus ke situ juga. Jadi bisa dibilang relasi itu kayak jadi privilege juga ya, buat Betul, kita. dan itu privilege kan dalam artian cuma orang-orang khusus yang bisa dapat. Kalau relasi sebenarnya semua orang bisa dapat. Ya walaupun kamu kurang karismatik, tapi sekarang lewat sosial media ada 1001 cara untuk mendapat perhatian dari media. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir ya dari Q&A tadi. Kalau kata Kak Tristan tadi apa, Pril? Ilmu tanpa Kebijaksanaan itu berbahaya ya. Betul. Tapi kalau kata kita, udah bijaksana tapi nggak berani gabung Ormawa,
Skip Skip sih. Yuk gabung HM yuk. Aku April. Dan aku Foni. Dan aku Tristan. Pamit undur diri. Sampai jumpa di potas selanjutnya. Bye. Jiro Lu Potas.